dia selalu membayangkan dirinya beberapa langkah di depan gitu. Akhirnya ide-idenya tuh apa ya, keburu terbang. Jadi sudah membayangkan padahal itu belum tentu terjadi kepada dirinya, kayak gitu. Dan Steven ini, saya mengenal Steven ini sudah hampir 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun mungkin ya gitu, tahun kemarin gitu, dan alhamdulillah banyak sekali, wasilah kebermanfaatannya ya gitu. Mungkin teman-teman juga yang sudah tes, sudah merasakannya ya, kayak gitu. Dan kita lanjut langsung saja kepada, kepada pembahasannya ya gitu. Nah, kira-kira nih kalau misalkan ketika kita belajar, kan, mau itu belajar sebetulnya semua kehidupan kita itu kan pasti ada yang namanya kendala, permasalahan, kayak gitu kan. Nah, ini teman-teman nih biasanya dalam, belajar apa nih kendala-kendala yang ditemukan gitu. Mungkin teman-teman yang mau on mic boleh gitu ya, kendalanya apa nih selama belajar kira-kira? Ada yang mau ini enggak, open mic-nya? Kendala ketika belajar menemukan apa nih? Misalkan, kendalanya dalam diri males misalkan atau tidak ada fasilitas atau apakah gitu. Nah, ini sebelum kita mengetahui solusi, maka kita harus, mengupas dulu nih kendala-kendala atau permasalahan yang ada di lapangannya seperti apa, kayak gitu. Jadi harus dipahami dulu masalahnya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian, eee, ketika kita belajar nih, terus ada masalah, kadangkala kadangkala, permasalahan itu membuat kita akhirnya frustasi ya gitu, dan ingin menyerah dalam belajar. Ya belajar apapun, entah itu belajar di sekolah atau belajar di lingkungan, pertemanan, organisasi, kampus, dan sebagainya gitu, dan masih banyak lagi. Kadang ada perasaan ingin menyerah ya ketika kita belajar. Nah, itu pasti ada sebabnya yang tadi, karena ada hambatan, ada kendala gitu kan. Maka akhirnya muncullah stres, muncullah frustasi, muncullah rasa ingin menyerah, "Ah, udahlah," gitu kan, kayak gitu. Dan akhirnya jadi kurang efektif nih belajarnya, kayak gitu. Nah, terus apa nih yang dimaksud dengan, kendala belajar? Sebetulnya tadi sudah, apa ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dapat ya poinnya gitu. Kendala belajar itu adalah hambatan yang sering muncul saat seseorang mencoba memahami atau menyerap informasi dalam proses pembelajaran ini. Ini benar-benar sesuatu yang, istilahnya menjadi, apa ya, menjadi kita sulit untuk memahami pembelajaran tersebut, kayak gitu ya, poinnya itu. Nah, lalu di sini dijelaskan nih, menurut konsep konsep Stephen gitu ya, bahwa di setiap kepribadian kita, belahan otak kita, menurut Stephen ini bahwa ada penyakit, penyakit yang namanya penyakit belajar ya, gitu. Jadi di setiap MK itu, memiliki yang namanya penyakit gitu ya, ada nama-namanya gitu. Ini unik ya gitu, apa saja kah itu? Sebelum itu kita bahas dulu yang ini, mesin kecerdasan. Bagi teman-teman, Apa? Oh, ya ada yang mau, oh jadi ini ya? Oh udah ya, oke. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, Steven itu apa, mungkin di sini juga ada yang belum tes ya? Di sini apakah ada yang belum tes? Nih, jadi, di Steven itu singkatan ya, mesin kecerdasan yang mengetahui dari belahan otak dominannya itu apa, gitu. Nah, yang pertama ada sensing, yang terkenalnya dengan, kekuatan memori dan rajinnya, kemudian ada thinking, analitis dan juga pandai, kemudian ada intuiting, kreatif, inovatif, ada feeling juga, emosi, kuat dalam emosi dan hubungannya, kemudian insting yang kita kenal dengan nalurinya yang tajam dan juga serba bisa, seperti itu.
Jadi menurut konsep Stephen ada beberapa penyakit belajar nih dari masing-masing setiap mesin kecerdasan. Apa saja kah itu? Ini dia. Nah, ini penyakit belajar sesuai kepribadian. Yang pertama ada sensing introvert ya gitu. Nah, sensing introvert ini ternyata penyakitnya itu ya karena saya sensing introvert juga ya. Jadi benar-benar relate dengan saya. Betul sih, betul. Kompensasi ya, maksudnya apa? Jadi maksudnya itu ketika dia malas belajar ya gitu, bukan malas belajar ya. Ya ketika ada hambatan dalam dirinya untuk belajar, maka dia merasa tipe ini tuh merasa selalu apa ya, dapat mengkompensasikan dengan cara lain. Misalkan nih contohnya, contohnya itu dia itu apa ya, ngomong misalkan kayak gini, udahlah nggak usah baca gitu kan nanti bisa tanya nih ke teman kayak gitu. Nah ini hambatannya kayak gini. Jadi ini tidak apa ya, tidak dibenarkan gitu ya. Kan nanti bisa tanya-tanya temen gitu kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu nih penyakit belajarnya. Nah, kemudian ada ini typo ya, typo maaf. Ini yang kedua adalah sensing extrovert ya gitu. Sensing extrovert ini misalnya nih contoh kayak gini, sensing extrovert ini tuh lebih ke apa ya? Prestasi saya kan contoh ya, prestasi saya kan biasa-biasa saja gitu, nggak usah mimpilah untuk jadi seorang yang apa ya, terdepan gitu. Kayak gitu. Jadi dia lebih ke kayak kurang percaya diri ya gitu. Kayak gitu. Nah, itu sensing extrovert. Kemudian yang kedua nih, kan tadi sensing ya. Yang kedua itu thinking, ada thinking introvert dan extrovert. Kalau thinking introvert biasanya dia lebih ke menargetkannya tuh fiksasi. Jadi saya sudah belajar mati-matian misalkan ya, tapi kok nggak pinter-pinter kayak gitu, atau kok nggak berhasil-berhasil, atau kok gagal terus, nah kayak gitu. Jadi lebih ke sudah giat tuh belajar, saya pernah giat belajar, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, kayak gitu. Jadi pengennya fix, pengennya usaha, terus hasilnya sesuai gitu, kayak gitu. Ini kendalanya ya. Jadi jadi kata thinking introvert ini ya udahlah nggak usah apa namanya nggak usah giat-giat belajar kayak gitu. Ini kendalanya dari thinking introvert. Kemudian apalagi nih? Kemudian dari thinking extrovert. Thinking extrovert dia lebih ke rasionalisasi ya. Pandai memberikan alasan-alasan secara logis terhadap apa yang menjadi apa ya kegagalan bagi dirinya kayak gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan nih, nilai saya jelas saja jelek kayak gitu. Mengingat waktu belajar saya di rumah itu misalkan terbatas atau eh, setengah jam sehari sebentar kayak gitu. Jadi pandai beralasan kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya ada yang tipe lagi. Yang intending introvert harusnya intending extrovert ya, teman-teman. Nah, ini yang intending introvert ini dia lebih ke eh, proyeksi. Proyeksi maksudnya kayak gimana? Dia selalu membayangkan dirinya beberapa langkah di depan gitu. Akhirnya ide-idenya tuh apa ya? Keburu terbang. Jadi sudah membayangkan padahal itu belum tentu terjadi kepada dirinya kayak gitu. Nah, saya juga punya eh murid dia tuh hasilnya intuiting introvert dan memang kalau misalkan tidak ada kemauan di dalam dirinya untuk berpikir apa ya, untuk eh, tidak overthinking gitu ya, berpikir yang positif, berpikir yang negatif itu akan lumayan dalam belajarnya gitu, kurang pede akhirnya, kurang percaya diri karena dia membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu. Dan itu bayangan-bayangan itu tuh bayangan yang negatif gitu. Kayak gitu. Jadi ya memang harus dimotivasi ya gitu di dalam dirinya sendiri tuh dikasih afirmasi positif gitu untuk bisa eh, supaya yang kamu bayangkan itu belum tentu terjadi loh gitu. Kayak gitu. Misalkan nih contohnya ya, buat intuiting introvert, kalau saya mulai membuat kreasi,
saya sekarang paling tidak bulan depan gitu ya saya luncurkan selanjutnya bisa diproduksi laku di pasaran dan seterusnya kayak gitu. Itu ya contohnya. Kemudian yang intrinsic extrovert. Intrinsic extrovert ini dia lebih ke memiliki daya hayal yang kuat sehingga enggan hadir saat ini. Kayak gitu. Jadi idenya tuh sangat kuat ya. Pikiran gimana, mungkinnya imajinasi di mana, raga di mana gitu kan. Kayak gitu. Contohnya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada nih teater, teater kemudian dia itu lebih ke dia ngomong kayak gini, teater seperti ini pasti akan luar biasa, sudah membayangkan tuh. Jika dikolaborasikan dengan reality show dan pasti ini bisa dilakukan. Jadi udah membayangkan dahulu gitu. Padahal belum tentu kayak gitu. Fantasi ya, karena ini fantasi yang intrinsic extrovert. Kemudian ada anak feeling introvert. Feeling introvert ini seperti apa sih gitu. Nah, feeling introvert itu penyakit belajarnya regresi. Seperti apa? Dia lebih ke mendatangi kembali kejadian lama. Jadi mengingat mungkin eh, kejadian-kejadian lama yang itu tuh menyakiti gitu kan. Menyakiti dia bagi dia gitu kan. Jadi alasan dia untuk nggak mau belajar bisa jadi dari sebab itu kayak gitu. Contohnya, saya selalu sedih kalau belajar materi pelajaran ini soalnya nah dulu waktu saya belajar ini om saya datang ke sekolah dan memberitahu kalau adik saya meninggal gitu. Jadi keinget tuh masalah-masalah masa lalunya gitu yang membuat dia sedih dan akhirnya tadi nggak mau belajar kayak gitu ya. Perasa banget ya feeling tuh kayak gitu. Jadi kuatnya di emosi dan hubungan kayak gitu ya di perasaan. Nah, terus yang feeling extrovert kayak gimana? Dia lebih ke transkul pas. Seperti apa contohnya? Mencari kambing hitam kayak gitu. Mencari kambing hitam terhadap orang lain gitu. Atas ketidakmampuannya atau atas kegagalannya. Kayak gitu. Contohnya, contohnya wajar saja hasil belajar saya jelek. Nah, ngomong kayak gitu lah Wong yang diajarkan sama Bu siapa misalkan di tiga kelas nilainya juga terbukti jelek-jelek kayak gitu. Jadi lebih apa ya istilahnya lebih menyalahkan orang lain ya atas ketidakmampuannya kayak gitu. Padahal kan eh, kalau misalkan kita apa feeling yang cerdas itu yang bisa menangani rasa tadi ya mungkin kemalasannya dan sebagainya itu tidak menyalahkan orang lain tapi dia lebih ke introspeksi diri kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini penyakit-penyakitnya nih gitu. Nah, mungkin buat teman-teman, oh ada lagi satu lagi ya. Ini satu lagi insting. Nah, insting ini dia lebih ke isolasi ya gitu. Karena kalau misalkan di Steven itu yang mudah trauma itu adalah insting ya gitu. Tipe kepribadian yang mudah trauma itu sebetulnya insting, tapi dia juga cepat kok untuk bisa sembuh atau move on-nya gitu ya kayak gitu. Tapi ini rentan yang insting, yang kedua feeling gitu. Nah, insting ini tuh dia sukanya mengurung diri sendiri dalam kekecewaannya gitu ya, dalam kesedihannya. Pokoknya tertutup deh sama orang lain kayak gitu. Kalau kata insting, contohnya gini, biarlah orang lain menilai saya kurang semangat untuk berprestasi. Toh mereka nggak tahu alasan saya yang sebenarnya sehingga saya seperti ini. Jadi benar-benar menutup diri dan em, ya itulah gitu penyakit belajarnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pasti kan di setiap yang namanya di setiap permasalahan gitu, pasti ada yang namanya solusi. Nah, ini dia solusinya. Jadi untuk teman-teman nih, eh, untuk teman-teman yang sudah tahu mesin kecerdasannya apa, itu bisa diminimalisir ya setidaknya gitu. Oh, aku kayak gini, aku kayak gitu gitu. Untuk teman-teman yang mungkin belum tes Stephen, boleh tuh eh, hubungi ya gitu. Stephen Family yang terdekat di kota teman-teman kayak gitu supaya bisa lebih
tahu lagi nih karakter diri aku seperti apa ya dalam menghadapi kendala belajar ini kayak gitu. Karena jujur ya saya pribadi juga ketika apa ya sudah menemukan nih, oh ternyata saya tuh seperti ini ya gitu. Menemukan jati diri kita, otomatis kita bisa meminimalisir kendala-kendala atau permasalahan yang di sekeliling kita, termasuk dalam kita belajar, dalam kita mengatasi kendala-kendala belajar seperti itu. Nah, ini mengatasi kendala belajar adalah proses memahami, mengelola, dan mengatasi hambatan internal maupun eksternal yang mempengaruhi aktivitas kita dalam belajar, sehingga kita bisa berkembang dan mencapai potensi yang terbaik kita, kayak gitu. Biar energi kita juga tidak terkuras secara berlebih gitu ya, dan kita bisa memperbaiki dengan solusi yang cepat, kayak gitu. Nah, ini tahap mengatasi penyakit belajar tuh kayak gimana sih? Kan tadi kita sudah tahu kan ya, beberapa penyakit belajar menurut Stephen terhadap tiap-tiap kepribadian kayak gitu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini meningkatkan kondisi positif. Contohnya seperti apa sih? Kayak gimana sih meningkatkan kondisi positif itu? Teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa di dunia ini memiliki yang namanya energi ya, vibrasi gitu kan. Nah, eh, kalau misalkan kita meningkatkan kondisi positif, misalkan nih, teman-teman punya yang namanya keinginan, keinginan atau misalkan mengeluh ya bisa dibilang mengeluh. Nah, itu kan energi negatif ya gitu. Nah, teman-teman berarti harus diimbangi nih. Kalau misalkan teman-teman mengeluhnya hanya satu, berarti teman-teman harus bersyukurnya itu tiga gitu. Jadi 1/3 gitu ya. Kayak gitu. Kalau teman-teman mengeluhnya itu dua, berarti teman-teman naikin lagi. Rasa syukurnya harus menjadi 6 gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus dinaikkan dulu nih kondisi-kondisi positifnya dalam mindset kita kayak gitu. Nah, ini kenali dulu kondisi internal, baik internal maupun eksternal. Dari apa saja yang menjauhkan kita dari apa tadi pemicu munculnya penyakit belajar tadi gitu ya. Kemudian sebanyak mungkin libatkan diri kita dengan kondisi-kondisi yang positif tadi kayak gitu. Jadi kita harus kenali dulu yang pertama yang tadi kenali dulu penyakitnya apa nih gitu. Kemudian tingkatkan kondisi positif kayak gitu. Dan yang kedua, minimalkan kondisi negatif. Sebenarnya tadi ya sudah dikasih contoh, berarti ketika kita sudah tahu nih apa hambatan internal kita, kemudian eksternal kita, maka kita akan mampu meminimalisir kondisi negatif itu daripada apa yang kita rasakan atau yang kita alami. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini eh yang ketiga ini ucapkan terima kasih atas penyakit kita. Jadi gini teman-teman, konsep dunia itu sebetulnya semakin kita menolak, dia akan semakin apa ya namanya? Semakin datang ke kita, semakin kita menjauh, justru ya menjauh itu kan menolak ya. Semakin kita menjauh atau semakin kita menolak, dia akan semakin datang kepada kita. Sebaliknya, semakin kita apa ya menghindar gitu. Menghindar maka dia akan semakin kita mengejar, maka semakin dia menjauh kayak gitu. Tadi yang pertama semakin kita mengejar, semakin kita yang pertama semakin kita menjauh gitu, semakin kita menolak dia akan semakin datang. Jadi misalkan kita punya perasaan sedih nih. Punya perasaan sedih, kalau kita menolak perasaan sedih itu, maka kita akan semakin sedih gitu. Jadi konsep dunia itu ketika kita menolak, maka dia akan semakin apa kita rasakan. Terus yang kedua semakin kita kejar, misalkan kita ngejar sesuatu nih, itu justru akan seperti bayangan gitu. Yang mana bayangan itu kan tidak bisa kita kejar ya, terus aja menjauh gitu. Kayak gitu. Begitupun dengan penyakit kita, penyakit belajar. Karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti
ada yang namanya penyakit, kendala, masalah dan lain-lain. Nah itu kita harus terima bahwa memang konsepnya dunia itu kayak gitu, ada masalah, ada solusi, ada sedih, ada bahagia. Jadi kita harus terima dulu atas penyakit kita yang kita, rasakan gitu ya, oh ya udah saya akui gitu bahwa, oh ya hari ini saya ada kendala nih, ini penyakit saya ya saya terima, kayak gitu. Bisa dengan afirmasi positif mungkin ya untuk bisa menerimanya, kemudian dengan jujur, dengan berlapang dada, bersikap seperti itu gitu, supaya tidak memperburuk keadaan gitu ya, kayak gitu. Kemudian yang keempat, hadapi penyakitmu di bawah bimbingan guru terbaikmu. Nah, yang namanya guru itu sangat penting ya gitu, sangat penting kita miliki. Karena kalau misalkan kita sendirian, ya kita akan bingung gitu kan, akan bingung gimana sih cara mengatasi penyakit ini gitu. Kan kalau sendiri itu apa ya istilahnya? Tidak ada perspektif-perspektif baru gitu yang mungkin menurut orang lain beda dengan apa yang kita pandang kayak gitu. Maka ketika kita mau rajin belajar gitu, kemudian kendala-kendala tadi pengen cepat teratasi, maka kita harus memiliki yang namanya guru gitu ya. Guru, orang-orang di sekitar kita mungkin yang menjadi acuan keberhasilan kita atau yang menjadi apa ya istilahnya, levelnya lebih dari kita lah gitu. Setidaknya seperti itu. Nah itu, kita harus menghadapi ya kalau misalkan ada masalah ataupun apapun gitu ya, apalagi ini dalam kondisi belajar, maka hadapi, jangan dihindari, kayak gitu. Diterima, dihadapi, kemudian dicarikan tuh solusinya apa, seperti itu. Jadi nanti ketahuan ketika, apa tadi yang pertama itu kan, kenali dulu akar masalahnya apa, kendalanya apa, kemudian tadi yang kedua itu, kenali dulu penyakitnya apa, setelahnya inilah akhirnya gitu tahapan mengatasi penyakit belajar. Kayak gitu teman-teman semua, semoga dapat dipahami ya.